Pemirsa Abeli TV berjumpa kembali bersama saya Winata, dan kali ini masih di program berita terkini. Saya akan wawancarai juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Pak Dewo Rai, terkait dengan rencana implementasi dari pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar. Kita langsung wawancara beliau. Pak Dewo, kalau bisa disampaikan kepada pemirsa sebenarnya kapan waktu akan dilaksanakan PKM, ataukah dalam masih kajian ini atau seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi penerapan perwali PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ini saat ini kan perwali yang kita ajukan ke Pak Gubernur kan sudah disetujui. Jadi dalam persetujuan itu memang ada beberapa catatan, ada beberapa koreksi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan saat ini sedang proses perbaikan dan ada harmonisasi. Dan dalam waktu dekat ini sudah bisa ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Dan kita sekarang secara simultan di samping perbaikan kita juga sedang menyusun petunjuk teknis pelaksanaan daripada PKM ini. Jadi sebentar kita akan melakukan rapat dengan tim, termasuk tim hukum kita, termasuk apa-apa secara detail yang diatur dalam PKM ini, termasuk Satgas tugasnya seperti apa, sehingga secara simultan kita juga melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui desa, kelurahan, dan desa adat. Artinya ini belum ada tanggal pastinya kapan akan dilaksanakan, karena masih dalam bentuk kajian gitu ya Pak Dewo? Ya, bukan dalam bentuk kajian. Jadi perwali ini kita targetkan target waktu pertengahan Mei ya. Tapi tanggalnya belum pasti? Belum, nanti kita akan putuskan. Ya dalam waktu dekat ini ya. Tapi target yang rencana pertengahan Mei ya, ancar-ancarnya tanggal 15 itulah. 15 Mei itu, dan ini semua sudah siap, termasuk perangkat-perangkat nanti yang bertugas, termasuk juga sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, termasuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Denpasar itu sendiri. Mungkin secara sederhana bisa disampaikan kepada masyarakat pemirsa, karena agak takut-takut juga nih tentang PKM ini. Bentuknya akan seperti apa? Apakah dibatasi orang yang masuk Kota Denpasar, atau nanti seperti apa yang kalau nggak masuk sederhananya Pak Dewo? Jadi kita kan bukan penutupan ya. Jadi bukan penutupan, inilah pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat yang datang ke Denpasar mungkin harus tujuannya harus jelas ya. Kemudian riwayat perjalanannya juga harus jelas. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengajak masyarakat bagaimana dengan ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu seperti pemakaian masker itu wajib, Pak. Jadi wajib, kemudian jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian jam operasional toko, pasar, swalayan ini juga dibatasi, termasuk bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap orang yang datang mungkin ke tempat usaha, ke kantor ini bagaimana minimal dicek suhu tubuhnya, kemudian harus wajib pakai masker, kemudian diatur tempat duduknya, jaraknya, sehingga ini kan dalam rangka untuk mengurangi penyebaran virus corona yang baru. Ya, kalau juknisnya nanti kira-kira apakah setiap desa adat itu bisa mengajukan melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat, atau secara keseluruhan akan dilaksanakan serentak di seluruh? Ya, memang dalam perwali itu kan desa atau kelurahan bisa mengajukan. Tapi dalam hal ini kan kita melihat kasus hampir semua desa di Kota Denpasar kan sudah ada kasus, baik yang positif maupun OTG dan PDP. Nah, inilah yang kita perlu waspadai, yang kasus orang tanpa gejala, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Inilah pergerakan ini, interaksi masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya perlu kita lakukan pembatasan sehingga tidak terjadi penularan baru. Kemudian kalau kita ketemukan kasus OTG baru, kita lakukan karantina, baik karantina mandiri maupun karantina di rumah singgah yang kita siapkan, sehingga ini upaya untuk menyetop atau melandaikan kasus yang terjadi sehingga tidak muncul lagi kasus-kasus yang baru. Intinya adalah bagaimana membatasi kegiatan masyarakat supaya masyarakat lebih disiplin gitu ya? Iya, artinya kita jadi kegiatan perekonomian kan masih tetap jalan, tetapi yang penting protokol kesehatan ini jalankan, karena ini juga antara kesehatan dan perekonomian kan harus tetap berjalan ini. Terima kasih Pak Dewo atas waktunya, dan demikian tadi penjelasan dari juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tentu kita berharap PKM ini sekali lagi mungkin tadi menegaskan kembali kedisiplinan kita untuk mencegah penyebaran itu lebih meluas lagi di Kota Denpasar. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.